Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika hari ini, saya Khairul Amri akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Pendekatan Matematika Realistik Indonesia untuk meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang limas pada siswa kelas 6 sekolah dasar. Adapun yang menjadi outline materi untuk pembahasan saya pada kesempatan kali ini, yaitu saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, kemudian yang kedua metode penelitian, selanjutnya hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Adapun untuk bagian pendahuluan, di sini saya pisah menjadi 2 bagian, yaitu latar belakang dan juga tujuan penelitian. Adapun latar belakang dalam penelitian saya ini yaitu siswa kelas 6 di UPT SPF SDN 10 1990 Bangun Purba mengalami kesulitan dalam memahami bangun ruang limas ketika hanya menggunakan benda yang abstrak. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ulia dan Yuliana pada tahun 2024 mengatakan bahwa pendekatan matematika realistik Indonesia ini dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa melalui penggunaan konteks nyata. Kemudian beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi implementasi PMRI ini dalam berbagai topik matematika. Namun, penelitian ini berbeda dalam fokusnya yang lebih spesifik, yakni pada bangun ruang limas dan penggunaan alat bantu tusuk sate serta plastisin sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menilai sejauh mana penerapan pendekatan matematika realistik Indonesia dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 6 di UPT SPF SDN 10 1990 Bangun Purba dengan melibatkan media sederhana yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, siswa nantinya diharapkan mampu menghasilkan pola ataupun rumus tertentu dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan fokus pada pengalaman dan persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika yang telah mereka terima. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk metode penelitian. Di sini metode penelitian saya bagi menjadi 4 bagian pembahasan. Yang pertama adalah pendekatan. Jadi pendekatan yang saya gunakan di sini ialah pendekatan kualitatif dengan melibatkan metode purposive sampling. Kemudian yang kedua, untuk partisipan penelitian yaitu terdiri dari siswa kelas 6 di UPT SPF SDN 10 1990 Bangun Purba yang berjumlah sebanyak 25 siswa. Kemudian untuk instrumen penelitian yaitu digunakan berupa angket, wawancara, dan juga observasi untuk mengumpulkan data. Kemudian yang terakhir dalam metode penelitian ini, teknik analisis data yang saya gunakan yaitu menggunakan metodologi Miles and Haberman pada tahun 1994 yang terdiri atas reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian. Di sini yang pertama, hasil penelitian saya yaitu penggunaan PMRI ini secara signifikan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 6 UPT SPF SDN 10 1990 Bangun Purba pada materi bangun ruang limas dengan melibatkan alat bantu konkret berupa tusuk sate dan juga plastisin. Kemudian, siswa bersama dengan kelompoknya mampu menentukan jumlah titik sudut, rusuk, dan sisi pada setiap bangun ruang limas segi N karena lebih mudah dalam memvisualisasikan bentuk bangun ruang 3 dimensi. Selanjutnya lagi, hasil penelitian ini yaitu siswa bersama dengan kelompoknya juga mampu untuk merumuskan pola, menghitung elemen-elemen yang terdapat di tiap bangun ruang limas segi N berdasarkan jumlah sisi dasar pada limas itu sendiri. Kemudian untuk bagian pembahasan yaitu menurut Mulyani Tias dan Saribu pada tahun 2024, penggunaan alat bantu konkret dalam pembelajaran geometri dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep yang begitu abstrak.
proses manipulasi langsung terhadap objek nyata seperti yang dilakukan dalam pembentukan limas dengan tusuk sate dan plastisin, membantu siswa dalam memvisualisasikan dan memahami struktur 3 dimensi secara lebih efektif. Kemudian, Mayesti dan Huzaini pada tahun 2024 juga menegaskan bahwa penerapan pendekatan matematika realistik Indonesia yang menggunakan konteks nyata dan bahan pembelajaran relevan terbukti meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Temuan mereka konsisten dengan hasil penelitian ini, di mana siswa telah menunjukkan peningkatan pemahaman konsep melalui aktivitas konkret dan juga visualisasi yang lebih baik. Kemudian, selanjutnya, Rustam dan kawan-kawan pada tahun 2023 juga menyebutkan bahwa tantangan utama dalam pembelajaran geometri adalah kesulitan siswa dalam memvisualisasikan objek 3 dimensi. Dengan demikian, penggunaan media seperti tusuk sate dan plastisin akan memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut sebagaimana dibuktikan dalam penelitian ini. Jadi, secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya penggunaan media pembelajaran konkret dan konteks nyata dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika, khususnya pada bangun ruang limas. Implementasi pendekatan matematika realistik Indonesia yang melibatkan aktivitas secara langsung ternyata mampu mengatasi kesulitan visualisasi dan membantu siswa memahami struktur bangun ruang secara lebih mendalam lagi. Hasil penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa penggunaan media konkret dan konteks nyata dalam pembelajaran matematika dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep bangun ruang limas itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dalam penelitian ini. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kontribusi. Jadi kontribusi dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan PMRI dengan media tusuk sate dan plastisin secara signifikan dapat meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang limas siswa kelas 6 UPT SPF SDN 10 1990 Bangun Purba. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memanipulasi objek nyata, mereka dapat lebih mudah memvisualisasikan bentuk 3 dimensi dan memahami elemen-elemen bangun ruang seperti titik sudut, rusuk, dan juga sisinya. Selain itu, siswa juga mampu mengembangkan pola dan rumus untuk menghitung elemen-elemen tersebut berdasarkan jumlah sisi dasar yang ada pada bangun ruang limas. Kemudian yang kedua untuk implikasi, guru dapat memanfaatkan alat-alat sederhana seperti tusuk sate dan plastisin untuk membantu siswa dalam memvisualisasikan konsep-konsep geometri yang begitu kompleks dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan. Kemudian, penerapan PMRI yang menggunakan konteks nyata dapat membantu siswa untuk menghubungkan konsep matematis dengan pengalaman praktis karena keterlibatan dalam pembelajaran. Lebih lanjut lagi, metode ini dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir spasial siswa yang esensial untuk pemahaman geometri dan penerapan matematika dalam situasi yang lebih nyata. Kemudian, untuk bagian rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu perlunya dilakukan penelitian lanjutan untuk menguji efektivitas PMRI ini dengan media konkret pada topik geometri lainnya. Perlunya mengevaluasi dampak jangka panjang dari penerapan PMRI terhadap pemahaman konsep matematika dan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian, perlunya variasi sampel yang melibatkan berbagai kelompok usia dan sekolah dengan latar belakang sosial, budaya, dan kurikulum yang berbeda untuk menguji generalisasi temuan penelitian ini. Perlunya juga integrasi teknologi yang menggabungkan teknologi seperti aplikasi dan perangkat lunak geometri yang dapat digunakan bersama dengan media konkret untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Kemudian bagian yang terakhir yaitu mengenai dokumentasi penelitian. Jadi dalam penelitian ini, dokumentasi yang saya tampilkan yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah proses pembuatan bangun ruang limas, kemudian yang kedua adalah hasil presentasi oleh siswa. Jadi untuk proses pembuatan, di sini ada 6 gambar.
di mana gambar pertama ini adalah proses pembuatan bangun ruang 5 segitiga yang dilakukan oleh siswa. Kemudian untuk gambar yang kedua dan gambar yang ketiga ini adalah proses pembuatan bangun ruang 5 segi 4 yang dilakukan oleh siswa. Kemudian gambar yang keempat yaitu proses pembuatan bangun ruang 5 segi 5 yang dilakukan oleh siswa bersama dengan kelompoknya. Kemudian dua gambar yang terakhir ini, di gambar yang kelima dan juga yang keenam, yaitu adalah proses pembuatan bangun ruang 5 segi 6. Kemudian untuk dokumentasi pada hasil presentasi yaitu juga saya tampilkan dalam 6 gambar. Ini gambar yang pertama yaitu ketika siswa mempresentasikan hasil dari pembuatannya untuk bangun ruang 5 segi 3. Kemudian gambar yang kedua dan yang ketiga yaitu hasil presentasi siswa untuk bangun ruang 5 segi 4. Kemudian yang keempat yaitu presentasi yang dilakukan siswa pada bangun ruang 5 segi 5. Dan yang terakhir, gambar kelima dan keenam ini adalah dokumentasi dari hasil presentasi siswa ketika memaparkan elemen-elemen yang terdapat pada bangun ruang 5 segi 6. Kemudian di akhir itu mereka juga mampu untuk menentukan pola ataupun rumus bagaimana menentukan elemen-elemen yang terdapat pada bangun ruang 5 segi N. Segi N yang dimaksud sini dimulai dari segi bangun ruang 5 segi 3, segi 4, segi 5, dan juga segi 6. Demikianlah tadi pemaparan saya untuk hasil penelitian yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.